aja berarti tidak ada getaran karena dia nggak berpindah kayak yang tadi Kak Akmal sebut ketika Aisyah pegang lato-lato satunya doang Aisyah nggak gerakin berarti itu tidak ada getaran atau nama lainnya adalah titik positif getaran. Kemudian dari A ke O dari KAO ke O ini disebutnya 1/4 getaran ya karena kan kita ambil titiknya dari A. Kalau A kembali lagi ke A berarti dihitungnya 1, 2, 3, 4. Aisyah untuk kembali dari ngambil barang itu membutuhkan 4 jalan yang harus Aisyah lalui. Sama dengan ini karena tadi acuannya kita pakai A, maka misalnya dari A ke O, A itu kan posisinya di 1, kemudian per 4 dari 4 jalan yang kalau A itu kan posisinya dilalui kalau misalnya dari A ke O aja. Kalau A ke O kan 1, kemudian per berapa? Per 4. Dari mana? Dari 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau A ke O ke B, berarti dia setengah dari getarannya. Karena dia A ke O ke B. Oke, lanjut ya ke penjelasan lagi. Yang penting Aisyah paham dulu nih satu getaran itu kayak gimana ya. Nah, tadi udah disebutin beberapa. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi beberapa udah disinggung di depan. Sekarang kita bahas lagi sebelum masuk ke latihan soal. Di mana di sini dibahas frekuensi. Di dalam getaran itu ada beberapa hal yang harus Aisyah tahu ya. Yang pertama frekuensi, yang kedua periode, yang ketiga frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Contohnya tadi pas kita getaran itu berapa getaran yang terjadi tiap satu detiknya. Nah, itu yang disebut sebagai frekuensi. Kemudian yang kedua adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Satu kali getaran itu apa tadi Aisyah? Satu kali getaran harus kembali ke titik semulanya ya. Bolak-balik. Iya, harus bolak-balik. Betul. Nah, kemudian yang terakhir titik seimbang. Titik seimbang adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Pas belum digoyangin, itu dinamakan sebagai titik seimbang. Kemudian ada simpangan. Simpangan merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Nanti ada contohnya. Kalau sekarang masih bingung nggak apa-apa. Kemudian amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik seimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Nanti untuk simpangan dan amplitudo tahu aja dia ya. Oke, rumus apa yang harus Aisyah ketahui, pahami, dan ujungnya harus dilakukan ya. Ada 3. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, dan ketiga adalah yang pertama tadi kan F. F itu dilambangkan sebagai frekuensi. Ya. F dilambangkan sebagai frekuensi atau banyaknya getaran. Kemudian N dibagi T. N itu adalah banyaknya getaran. Kemudian T-nya adalah waktu. Waktu itu kalau dalam satuan kelas 10 ya, yang kita pakai adalah second. Ya. Kemudian ada T besar. T ini adalah periode. Periode jadi apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan satu benda untuk melakukan satu kali getaran. Kemudian N. Kemudian rumusnya adalah T dibagi dengan N. Yang terakhir adalah F sama dengan 1 T atau frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan N. Langsung ke contoh soal aja. Oke, terakhir deh. Karena mau tahu kalau misalnya Kak Amel mulainya titiknya dari R. Disebut satu getaran apabila mana aja? R.
kemana?